Masyarakat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun TNI setiap tanggal 5 Oktober. Dalam peringatan HUT TNI ke-76 kali ini, peran penting Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dipisahkan. Sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa, TNI wajib tampil dan mengambil bagian dalam keseluruhan proses penyelesaian masalah itu. Selain itu juga TNI perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Yang paling menyita perhatian adalah situasi di Laut Natuna Utara yang berdampingan dengan Laut Cina Selatan. Belum lagi keberadaan TNI di tanah Papua yang merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kedamaian dan keamanan di tanah Papua. Keberadaan prajurit TNI di tanah Papua diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan. Jika aman, maka pembangunan di tanah Papua ini akan berjalan dengan baik. Pembangunan yang berjalan akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Rakyat yang sejahtera tidak akan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Ya, ada banyak hal yang harus dikorbankan para prajurit demi tanah air. Tenaga, waktu bersama orang-orang terkasih hingga nyawa merupakan hal berharga yang sering dipertaruhkan. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara Spesial HUT TNI. Menyambut hari ulang tahun ke-76, Tentara Nasional Indonesia atau TNI menerbangkan 18 pesawat tempur dan 10 helikopter dari gabungan 3 matra. Ya pemirsa, TNI sebagai pengawal negeri menunjukkan prestasi dan peran aktifnya membantu masyarakat, salah satunya dalam menangani pandemi COVID-19. Namun TNI masih punya banyak pekerjaan rumah yang satu-satu harus segera diselesaikan. Bersama saya Arlisari, kita akan berbincang lebih jauh terkait TNI Pengawal Negeri. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon, ada Ibu Koni Rahakundini Bakri, selaku pengamat militer. Selamat malam Ibu Koni. Selamat malam, apa kabar? Baik Bu, Bu Koni ini memperingati HUT TNI ke-76. Sebagai ataupun dari sudut pandang pengamat militer, kondisi Tentara Nasional Indonesia saat ini secara umum seperti apa sih Bu? Pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun TNI. Semoga ke depan semakin kuat, semakin jaya, semakin mampu mempertahankan kepentingan nasional kita dan kepentingan negara kita dan supremasi negara kita. Amin. Nah kalau hari ini ditanya TNI seperti apa, kalau saya bilang apapun TNI yang kita sudah sampai hari ini sebenarnya sudah banyak sekali kemajuan yang dibuat oleh Pak Hadi sebagai Panglima TNI ya. Apalagi coba kalau kita lihat penanganan COVID pandemi ini demikian masif, TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara membantu pemerintah di situ. Tetapi kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi kawasan, lalu kita kaitkan kepada supremasi negara yang harus bersaing dengan supremasi negara-negara lain yang telah memasuki kawasan, maka saya pikir TNI akan memiliki beberapa PR besar ke depan ini. Dan itu harus berkejaran dengan waktu, karena kan kita nggak hidup dalam dunia yang vakum ya. Karena orang lain terus bergerak, nah kita pun harus terus bergerak. Jadi saya kira ada beberapa PR yang mesti diselesaikan oleh TNI ke depan. PR yang paling darurat harus segera diselesaikan ini apa aja Bu? Begini, kalau saya rasa kita lihat saja masalah AUKUS, karena AUKUS ini nggak bisa kita kesampingkan begitu saja. Pengertiannya demikian sederhana. Dulu di kawasan ini yang sibuk itu hanya 2 orang, yaitu Cina dan Amerika. Kira-kira demikianlah. Ya. Sekarang aktor-aktor baru, ada Prancis, ada Inggris, ada negara NATO, ada The Quad, yaitu ada masuk India dan Jepang dan lain dan sebangsanya. Nah, AUKUS sendiri, kita ini kan kemarin cuma ribut-ribut seolah-olah Australia mau punya kapal selam nuklir gitu. Menurut saya Australia punya kapal selam nuklir sih fine-fine aja. Kita pun harus punya kapal selam nuklir. Tapi sekali lagi ya, bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. Nah, SSN menurut saya itu dia bertenaga. Kalau SSBN dia bersenjata nuklir. Nah, tetapi kenapa saya tidak pernah mau mempeributkan masalah Australia punya kapal selam nuklir ya, atau bertenaga nuklir? Karena ada sebenarnya 11 poin yang lebih mengerikan daripada kapal selam Australia tadi. Apa tuh Bu? Misalnya mereka ini sudah sepakat membangun postur kekuatan yang aliansinya itu terintegrasi baik gitu loh. Jadi antara angkatan bersenjata Amerika, Inggris dan Australia itu akan saling mendukung, termasuk dalam postur kekuatan maritim dan juga kekuatan udara. Artinya penyebaran, rotasi pesawat, deployment, dan postur itu akan semakin kuat. Kemudian pembangunan kekuatan aspek maritim mereka itu akan menonjolkan pada kapal permukaan dan kapal bawah permukaan.
ya kan? Kapal permukaan jelas kayak frigate, kemudian mungkin kapal induk dan kapal permukaan tadi seperti kapal selam. Ya. Kemudian angkatan darat mereka tuh akan berintegrasi lebih erat dan tentara gabungan mereka itu juga akan semakin besar bermitra di kawasan. Nah ini kan artinya ada deployment yang akan lebih besar ke kawasan ini juga. Kemudian pembangunan logistik, MRO, maintenance, repair, overhaul. Jadi mereka itu sudah demikian solid sehingga logistik dan MRO pun sudah disiapkan untuk operasi militer gabungan. Nah, kemudian bagaimana mereka mampu membuat pembangunan strategi senjata terpadu dan bahan peledak. Berarti industri pertahanan mereka diperkuat. Tapi paling buat saya mengerikan, di lain itu sudah cukup mengerikan. Tetapi yang lebih akan mengkhawatirkan ke depannya kita ini adalah kesadaran kita tentang domain antariksa. Bagaimana mereka akan semakin memperkuat komando kontrol luar angkasa mereka, komunikasi satelit mereka, tentang navigasi, pemosisian, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana perjanjian antariksa sudah mereka tanda tangan ini, akan segera tanda tangan mungkin tahun ini ya, yaitu tentang penelitian, eksplorasi, dan penggunaan wilayah ruang angkasa. Ketika kita bicara penggunaan ruang angkasa, kita mesti ingat juga nih, wilayah Indonesia ini dengan penggunaan wilayah maritim surveillance Australia, itu sudah tercover. Sebenarnya 2/3 Indonesia itu tercover oleh surveillance Australia. Tambah lagi sekarang ada ruang angkasa. Nah, belum lagi mereka punya perjanjian intelijen strategis multilateral namanya Five Eyes. Itu ada Kanada di situ, ada beberapa negara lain. Jadi intinya dari dunia maya, dunia komunikasi yang semakin terbuka, ya kan, ini akan semakin membuat mereka kuat. Nah, pertanyaannya hari ini Indonesia sekuat apa untuk mengantisipasi hal-hal tadi. Jadi sekali lagi kita jangan tiba-tiba kalau saya bilang tuh salah fokus. Setelah fokus tiba-tiba cuma meributkan kapal selam Australia, which is gak apa-apa, kita juga satu hari harus punya kapal selam seperti itu. Tapi coba lihat apa yang tadi saya sampaikan sekitar 10-11 poin, yang betul-betul kalau kita tidak kejar, kita akan semakin tertinggal dan semakin tidak mampu untuk mendukung supremasi, kehebatan dan kekuatan, dan sekali lagi ya, jantung nadi kawasan itu ada di Indonesia. Makanya kita betul-betul harus menguasai kawasan kita, kedaulatan kita dengan baik. Bu Kony, berbicara mengenai menguasai untuk menjaga supremasi wilayah kedaulatan Indonesia sendiri, otomatis kan harus didukung oleh alutsista. Alutsista kita ini sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat ini sudah cukup terintegrasi dengan baik antara AL, AU, AD dan Polri atau harus segera bisa dikatakan justru harus segera dibenahi. Begini, kita tuh nggak bicara cuma postur ya. Kalau postur pertahanan mesti dibenahi dan itu kita sudah tahu lah kita mesti punya apa saja, belanja apa saja. Permasalahannya bukan di sana, tapi lebih kepada ketika kita bicara supremasi negara, kita ini bicara tentang inward looking defense atau outward looking defense. Nah, kalau inward dan outward itu berbeda antara kita mesti punya apa dan mesti dipersenjatai apa gitu. Tetapi yang paling pasti kita juga harus bicara tentang network centric warfare, yaitu kemudian sekarang ini perang modern itu sudah harus betul-betul 3 angkatan tuh harus bekerja sama dengan demikian baik. Jadi perang modern itu sekarang kita mengenal apa yang disebut network centric warfare combat. Jadi di mana mereka itu saling bisa berkesinambungan, senjatanya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu bisa saling mengisi dengan baik. Nah artinya PR kita tuh jadi banyak. Pertama kita mesti merubah doktrin, pasti itu. Karena doktrin kita tuh akan lebih lean and smart organization, kemudian punya kemampuan network centric, dan sekali lagi juga dia harus mempunyai alat peralatan pertahanan atau network centric warfare yang sebelumnya tadinya platform centric warfare gitu. Jadi anggaran tertinggi menurut saya itu harus diurut nih. Apakah kekuatan terbesar harus di udara, kemudian laut, baru ketiga AD atau kebalik atau bagaimana? Jadi nggak boleh lagi anggaran itu disikapi seolah-olah ada anggaran segini kita bagi rata yuk gitu. Nggak bisa begitu karena kita bicara tentang supremasi. Nah, saya khawatirnya ketika kita bicara supremasi pun kita lupa apa sih makna supremasi gitu. Supremasi negara adalah seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara tadi, Australia, Inggris, Amerika dan kawan-kawan. Menempatkan negara pada posisi tertinggi dan sesuai pada kehormatannya. Jadi artinya melindungi seluruh wilayah kedaulatan, kepentingan nasional, SDM-nya, SDA-nya, dari intervensi langsung atau tidak langsung dari pihak manapun. Nah, makanya tadi saya kembali, sekomit apa kita mendukung TNI, membangun TNI di ulang tahunnya ke-76 ini, untuk betul-betul dipersenjatai, dipersiapkan dari trainingnya, equipment-nya, personilnya, infrastrukturnya, doktrinnya, logistiknya, infrastrukturnya,
untuk betul-betul mendukung tadi makna supremasi negara yang harus kita kejar. Karena sekali lagi di kawasan sudah bukan cuma China dan Amerika nih, sudah banyak sekali kawan-kawan baru yang menurut saya ini sesuai dengan buku Robert Kaplan ya. Beberapa tahun lalu dia pernah menulis namanya The Revenge of Geography. Jadi bagaimana sebenarnya Indonesia itu sebagai pemegang urat nadi perairan. Waktu itu Robert Kaplan sudah menulis Indonesia sebagai pemegang urat nadi perairan kawasan tidak boleh mengabaikan stabilitas dan harus mampu sebenarnya menjaga betul kesemuanya karena kita tuh urat nadinya kawasan gitu. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin Bu Kony, harapan dan catatan Anda nih di jelang ataupun di usia TNI yang ke-76 tahun dan belum lagi masa Panglima ini sebentar lagi memasuki masa pensiun, otomatis akan memiliki Panglima baru. Ini harapannya seperti apa untuk TNI sendiri? Harapannya bahwa siapapun Panglima yang terpilih, saya berharap Panglima tersebut memiliki visi outward-looking defense. Yang sebenarnya kalau kita bicara tentang outward-looking defense, atau lagi kita bicara tentang kekuatan kawasan yang harus kita imbangi, menurut saya itu akan lebih pas jika background-nya itu dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Karena selama ini kan mereka memang cenderung begitu sifat perannya ya, atau sifat latihannya dan lain-lain. Kemudian tentang equipment, itu PR berikutnya. Bagaimana equipment itu harus betul-betul sedikit jenis aja supaya lebih gampang pemeliharaan dan lain-lain. Lalu tentang prajurit. Menurut saya harus banyak dipisahkan antara prajurit tempur dan prajurit administratur. Jangan diacak ke jenjang karir mereka. Yang tempur aja gitu menurut saya nih ya. Kemudian infrastruktur. Bagaimana membangun pangkalan aju atau forward base, juga mobile task force. Mungkin kalau untuk Angkatan Laut, ketika saya bilang mobile task force itu kita mampu sebenarnya juga berbicara tentang kapal induk. Apakah kapal induk kecil yang seperti dibicarakan oleh Pak Menhan, ataupun kapal induk betulan gitu kan, atau kapal induk kelas heli serbu. Lalu yang pasti perubahan doktrin. Itu pasti akan terjadi karena tadi saya sudah bilang perang masa depan adalah perang network-centric warfare. Dan yang paling terakhir mungkin tentang logistik. Bagaimana penyeragaman melalui standarisasi militer tentang simplifikasi logistik itu mesti betul-betul kita kuasai sehingga kerumitan peralatan yang semakin standar dan banyak versi itu kita bisa kedepankan sehingga interoperability di antara tiga angkatan ini bisa terwujud dengan baik. Baik. Terima kasih banyak Bu Kony Rahakundini Bakri selaku pengamat militer sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat Bu Kony. Salam sehat dan selamat malam. Selamat malam Bu. Ya pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.